Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat para subscriber setia Lapak Horor dan teman-teman yang baru gabung, baru datang ke channel ini. Kali ini gue akan share sebuah cerita pengalaman gue pas ngelakuin pengembaraan di pesisir pantai selatan. Awalnya gue nggak mau share cerita ini karena ini melibatkan beberapa teman gue juga. Tapi teman-teman justru malah ngedukung ya. Setelah intinya kita diskusi segala macam, mereka ngedukung gue mendapatkan izin tapi dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ya gue share cerita ini. Ada 3 hal sih yang perlu gue tegasin di awal ya. Pertama itu untuk ngejaga privasi, gue nggak akan nyebutin nama tempat atau nama orang secara detail ya. Yang kedua itu mungkin beberapa nama kita akan ganti pakai nama samaran. Kecuali ada satu tokoh sih, itu yang namanya Sawitri. Dan yang ketiga, gue minta kebijaksanaan kawan-kawan semua untuk tidak mencari tahu gitu, mencari-cari, menebak-nebak tentang lokasi atau tokoh tertentu dalam cerita ini. Jadi pas tahun 99 gue itu gabung sama organisasi Mapala di kampus gue. Saat itu gue masih jadi anggota muda dan biar dapat keanggotaan penuh gue mesti ngelakuin satu pengembaraan gitulah. Jadi setelah pengembaraan itu diharapin gue bisa menghasilkan sebuah jurnal atau karya ilmiah gitu yang nantinya bisa dipakai buat referensi organisasi atau juga dipakai untuk keperluan umum. Divisi yang gue ambil saat itu sebenarnya nggak terlalu populer ya, divisi lingkungan hidup. Mungkin teman-teman yang lain sering dengar ada gunung hutan, ada panjat tebing segala macam kayak gitu, caving. Itu sangat populer ya, tapi untuk lingkungan hidup sendiri dan di tempat gue itu anggotanya nggak terlalu banyak. Ya, tapi gue tertarik dengan lingkungan, jadi gue ambil divisi lingkungan hidup ya. Nah, pengembaraan itu gue milih susur pantai dan ya gue milih susur pantai untuk pengembaraan gue itu karena gue pengen pelajari peta migrasinya Selonia midas atau penyu hijau dari ujung genteng sampai ke perairan Australia sana. Belum banyak yang nulis tentang itu gitu, belum banyak yang mempelajari tentang itu, terutama di Indonesia. Gue nggak kerja sendirian, jadi gue ada tim gue ada 5 orang. Itu ada Buyung, Amar, Juang, Eko sama gue sendiri. Gue masih ingat tanggal dan harinya pas gue berangkat, itu tanggal 6 bulan 6 tahun 99, 6699, 6 Juni tahun 99, itu angka cantik makanya itu gampang banget untuk diingat ya. Jadi udah jauh-jauh hari kita udah intinya nentuin lokasinya lah kalau kita mau ngambil itu susur pantai dari ujung genteng sampai ke Bumen ya. Kita dari ujung genteng sampai ke Bumen dan kira-kira itu perjalanannya sekitar 1 bulan. Dan selama 1 bulan itu kita benar-benar harus survive di lapangan. Jadi kalau emang kita nggak ketemu makanan ya udah kita mungkin makan kelapa sama ikan aja ya. Kalau biasanya ada muara gitu itu kan gampang nangkepnya, nggak terlalu dalam, itu biasanya kita nyari di sana. Atau kalau memang kita baru nemuin perkampungan, kita bisa belanja makanan, kita akan makannya dari situ. Kita akan beli perbekalan. Tapi kalau emang nggak ketemu perkampungan ya udah kita makan seadanya aja. Nah, selain pelajarin masalah migrasinya penyu hijau, kita juga pelajari dari sisi sosiologinya atau ya peran penduduk lah sekitar pantai situ dalam proses kembang biaknya penyu itu. Terus sama bagaimana sih para pencuri telur penyu itu beraksi gitu. Soalnya cara beraksinya juga unik, cuman ya gue makan share di sinilah. Karena cerita ini gue akan lebih share ke arah mistisnya, ke arah cerita horornya itu sendiri. Pokoknya pagi itu habis subuh, gue langsung jalan ke base camp di kampus itu. Dan di sana ternyata udah ada Buyung sama Amar.
rencananya kita mau diantar sama Pak Haris. Pak Haris tuh salah satu pembimbing organisasi kita. Dan didampingi juga sama 3 senior gitu. Nah kita berangkat dari base camp itu diantar sama Pak Haris pakai mobil dia, jadi empat-empatan lah. Itu benar-benar mobil tuh penuh sesak gitu, dan kita harus nempuh perjalanan itu selama 8 jam nyampe ujung genteng. Ya tebak aja kita berangkatnya dari mana. Pokoknya setelah udah dicek semua perbekalan, peralatan segala macem, perizinan juga gitu, kita udah langsung jalan. Pagi itu jam 6 kita udah harus jalan dari sana, karena kita ngejar nyampe ujung genteng itu masih siang. Jadi kita bisa makan siang dulu, bisa santai dulu, gue juga bisa nyari penginapan segala macam. Udah singkat cerita, kita sampailah di Sukabumi sana di ujung genteng. Habis makan siang, Pak Haris dan senior-senior langsung balik. Tinggal kita berlima aja di Sukabumi, terus udah kita langsung nyari penginapan. Terus udah intinya kita istirahat aja di situ. Nah, pas malamnya itu gue udah merasa ada yang aneh sih. Jadi pas malam itu gue mimpi. Gue ketemu sama cewek cakep ya, gue gak kenal mukanya siapa. Dia senyum ke gue gitu, dan gue merasa baunya tuh wangi banget, itu bau melati gitu. Pokoknya di dalam mimpi itu gue mendeketin si cewek itu, terus dia narik tangan gue dan ngajak gue nari gitu. Nari-nari Jawa gitulah. Tapi anehnya gini, dia cantik gitu ya, cuman dalam mimpi itu gue kayak ketakutan gitu. Terus gue manggil teman-teman gue kan, nah di situ temen gue juga ngeliat, tapi mereka cuma diem aja gitu. Terus udah gue kebangun, pas bangun udah badan udah basah gitu kan karena keringat. Ya intinya udah gue kebangun, tapi anehnya lagi bau wangi itu tuh masih ada gitu. Wah, gue masih nyium gitu kan bau wanginya, aneh banget ini. Tapi udahlah, gue nggak terlalu ambil pusing ya, karena gue terlalu fokus ke ini kegiatan besoknya gitu. Besok bakal berat nih. Gitu. Udah besoknya abis subuh, pokoknya sebelum matahari terbit kita udah mulai jalan, kita udah check out. Dan ya keren banget lah punya selama perjalanan itu tuh keren banget, bagus banget. Kita jalan ke arah timur ya, jadi kita ngadep matahari gitu. Dan nggak cuma pemandangan alamnya doang, tapi banyak hal-hal di luar nalar juga yang kita lihat di sana lah. Kalau simpelnya sih gini, siang kita jalan, kita makan perbekalan kita. Kalau nggak ada makan, kita makan kelapa, ikan, atau apa aja yang ada di sana. Terus kalau malam harinya kita tidur di tenda di tepi pantai. Kalau ada kayu ya kita bikin api unggun, kalau nggak ada ya udah gelap-gelapan aja. Atau kalau emang lagi udah males banget, ya udah kita tidur benar-benar seadanya, cuman pakai matras sama sleeping bag aja. Nah, ada pertama pengalaman mistis kami ya, jadi nggak cuman gue doang. Kita itu kalau di pantai itu kalau malam ya, itu sering banget ngeliat ada orang jalan-jalan di atas laut gitu. Banyak, nggak cuma 1, 2, tapi ada ribuan orang tuh kayak jalan-jalan gitu, kayak di mall aja gitu, rame banget. Cuma ya udah kita sih cuek aja, udahlah mungkin ini bangsa mereka lah, kita nggak ganggu, kita cuma numpang tidur, kita cuma numpang lewat doang gitu. Gue nggak mau yang gimana gitu, intinya ya udah kita lihat, ya udah itu aja gitu. Nah pas udah 2 minggu lah, mungkin 2 minggu pertama semuanya normal, semuanya lancar. Nah pas masuk ke minggu ketiga, pas kita udah melewatin perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah, gue lupa itu di daerah mana ya, pokoknya udah lewat perbatasan aja. Itu kita udah sore gitu kan, tapi kita sih ngarepinnya kita ketemu kampung, karena perbekalan kita juga udah habis semua. Kita udah dari kemarin itu makan, itu tadi yang gue bilang, cuma makan ikan, makan kelapa, minumnya kayak gitu doang. Udah akhirnya kita terpaksa lanjut terus kan, udah sore, udah nanggung lah. Nah pas udah sore itu, jadi hari udah mulai gelap gitu, kita tuh ngelihat samar-samar kayak ada lampu-lampu kampung gitu di kejauhan gitu kan. Terus wah ada kampung tuh.
Udah kita deketin terus. Kita deketin, tapi anehnya itu kita jalan itu udah ada setengah jam, 1 jam kali ya. Soalnya udah benar-benar gelap, tapi kampung itu tuh udah segitu-gitu aja, kayak nggak ngedeket gitu. Kita kayak jalan di tempat doang gitu. Terus wah udah frustasi nih kita, wah ini kenapa nih, kita dikerjain atau gimana nih. Udah kita duduk sebentar gitu. Pas sudah duduk sebentar, kita bangun lagi, wah ini kampungnya udah ada deket ya. Udah kita lanjutin jalan lagi. Kita lanjutin dan bener itu bener-bener ngedeket gitu. Kita jalan tuh bener-bener ngedeket. Nah pas di sana itu kita terus disambut gitu sama ada bapak-bapak. Itu nyambut, ajeng tidak pundi nih mas-mas, mau kemana nih mas-masnya gitu. Mungkin dia ngelihat kita bawa senter kali ya, ngelihat sorot-sorot lampunya gitu, terus dia ngedeketin kita gitu. Terus ya kita jelasin lah keperluan kita itu apa, segala macem. Dan dia baik sih orangnya dan ngebawa kita ke kepala dusun ya, ke rumahnya. Terus si kepala dusun itu juga baik sih. Dia malah nawarin suruh istirahat itu aja. Suruh istirahat beberapa hari, buat mulihin tenaga segala macam, buat beli perbekalan segala macam gitu. Dan kita ditawarin tidur di rumahnya Pak Kadus itu. Ada rumah kosong, nah kita disuruh tidur di sana, suruh tempatin aja gitu. Ya udah, kita kan wah ini kebetulan nih gitu kan. Udah akhirnya kita pun ambil tawaran itu gitu. Dan ya yang namanya rezeki nggak lama, itu cepet banget lah, mungkin sekitar 15 menit gitu. Itu tuh makanan udah dateng gitu. Itu ada ayam, ada ikan, wah itu udah pokoknya makan besar lah malam itu gitu. Kita juga, kita ketemu sama kopi hitam yang mantep lah. Intinya sambutannya itu oke banget. Dan kita itu ketiduran gitu. Kita ketiduran dan gue gak inget, intinya gini. Gue bangun itu sekitar jam 1 ya. Jam 1 tuh gue kebangun, jam 1 malam. Tapi gini, anehnya itu gue nggak inget gue pernah jalan ke rumah itu gitu. Gue bingung kok kita ada di mana nih gitu. Gue lihat tasnya udah rapi, teman-teman gue udah tidur semua gitu kan. Itu tuh aneh banget. Jadi yang gue inget itu terakhir itu cuma makan. Udah habis itu tidur, tahu-tahu bangun udah di rumahnya Pak Kadus itu yang kosong gitu. Terus udahlah, udah amat lah. Gue udah capek banget kan, gue tidur lagi kan. Nah pas tidur itu gue mimpi lagi. Nah mimpi ketemu sama cewek yang sama. Cuman dia lagi nari, gue lihat dia lagi nari. Itu kayak ada pagelaran gamelan gitu di tepi pantai gitu. Nah dia lagi nari-nari gitu di tengah-tengah gitu. Terus baju pakaian yang dipakainya itu serba hijau, selendangnya hijau sama kemben gitu ya. Ya tau lah, mungkin kalian ingat sama sosok legendaris gitu, siapa gitu. Gue sadar sih, udahlah ini paling cuma mimpi gitu kan. Dan udah gue lupa gitu aja. Tapi sebenarnya gue masih mikirin sih, ini kenapa sih mimpi orang ini 2 kali gitu, cewek ini 2 kali gitu. Terus nah keesokan harinya gitu, kita bangun kesiangan gitu, udah bangun jam 7. Biasanya kita subuh aja udah bangun gitu kan. Kita pun langsung keluar rumah. Wah kok sepi banget ya, gak ada siapa-siapa gitu. Gak ada satu orang pun, kayak gak ada kehidupan gitu, gak ada suara apapun gitu. Nah anehnya pas kita masuk ke rumah gitu, kita tadi sempat merokok dulu kan di depan rumah gitu. Karena tuh rumah kita tuh langsung ngadep ke laut, itu enak banget. Nah kita masuk lagi, kaget dong, wah sarapannya udah ada gitu. Ini siapa yang yoguin gitu. Ternyata si bapak-bapak yang tadi, itu namanya Pak Rono gitu, yang pertama nyambut kita semua itu namanya Pak Rono, tiba-tiba muncul gitu. Wah kaget kita loh. Terus ya mau mas niki saking Pak Kadus sarapan sawan teneng. Ini dari Pak kepala dusun, udah sarapan seadanya gitu. Tapi seadanya itu lengkap banget, nasi rames itu mantep lah pokoknya. Terus udah tiba-tiba si Pak Rono itu udah ngilang gitu aja, kemana dia gitu. Nah
ada nih pas kita lagi makan itu, lagi sarapan, temen gue si Juang itu tiba-tiba jeletuk gitu. Kalian ingat gak sih semalam tidur di mana gitu? Perasaan gue semalam kita lagi makan gitu kan di rumah Pak Kadus, tapi gue bangun di sini gitu. Ya sih, kita jadi diem semua gitu kan, saling lihat-lihatan muka bingung gitu. Ya ternyata apa yang dibilang Juang itu sebenarnya adalah satu hal yang kita pikirin gitu. Semuanya tuh mikir masalah itu gitu. Ya aneh sih, cuman gue positif aja. Mungkin semalam kita kecapean. Terus gue bilang juga kan, inget nggak pas yang semalam kita lihat lampu-lampu kampung itu. Perasaan kan kita udah jalan lama banget, cuman dan nyampe gitu kan. Nah, gue yakin sih kita udah berhalusinasi ya. Mungkin kejadiannya sama juga, saking capeknya kita makan, kita tidur, kita nggak ingat jalan ke sini gitu. Ya, pokoknya intinya sebenarnya mau berkonspirasi apapun gitu, sejujurnya gue juga memang ngerasa sedikit aneh sih, apalagi dengan sebelumnya gue udah mimpi 2 kali gitu kan didatengin cewek yang sama. Ya, gue berpikir sih intinya udahlah kita nggak usah lama-lama tinggal di sini gitu. Besok kita beli perbekalan, terus habis itu udah kita cabut gitu. Tapi cabutnya kita pergi gitu, kita pamitan paginya gitu. Nah agak siangan dikit kita tuh jalan buat nyari Pak Kadus, buat dia bilang terima kasih lah, sama nanya di mana sih bisa beli perbekalan gitu, pasarnya tuh di mana gitu. Terus kita ketemu Pak Kadus, dan Pak Kadus itu nyuruh Pak Rono itu untuk nganter kami ke pasar kampung situ itu. Pasarnya kecil tapi rame ya, lumayan rame. Terus orang-orang tuh pada ngeliatin ke kita semua, ya karena mungkin kita orang asing kali ya. Dan mereka itu semuanya senyum gitu, ramah banget. Terus mereka juga banyak yang nawarin, pada sini mampir ke rumah gitu. Ya basa-basi aja sih, kita sih ngomong geng gitu. Iya gitu aja. Pokoknya setelah kita beli perbekalan secukupnya, kita itu langsung balik ke rumah. Dan pas jalan balik itu, gue kaget karena gue melihat sosok cewek cakep lewat di depan kita gitu. Sepintas sih dia ngelempar senyum ke arah gue gitu. Wajahnya gak asing, dan gue nanya ke Pak Rono, Pak itu siapa Pak gitu kan. Tapi teman-teman gue ketawa gitu kan. Ketawain masih modus nih gitu intinya gitu. Terus si Pak Rono bilang, oh itu namanya Sawitri gitu. Pak Rono bilang sih hati-hatilah, jangan terlalu dekat sama dia katanya. Intinya kayak gitu. Dan gue akui emang dia itu cantik ya, cuman cantiknya gimana ya, cantiknya tuh beda, cantik yang natural gitu, cantik klasik gitu. Oke, untuk mungkin ceritanya gue stop dulu sampai di sini ya, durasi nih kayaknya udah terlalu panjang, nanti gue sambung lagi deh secepatnya. Abis ini gue lanjutin. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah mau ngedengerin, udah mau mampir ke channel Lapak Horor ini. Thanks for watching, thanks for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sambung lagi.